Polisi menangkap penyewa mobil terkait kasus penembakan bos rental yang tewas di res area tol Jakarta Merak, Tangerang, Banten. Oknum anggota TNI Angkatan Laut yang menembak korban juga sudah ditangkap. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka di pusaran kasus suap Harun Masiku mencuat fakta baru seputar dokumen yang berisikan skandal korupsi sejumlah pejabat negara. Lalu benarkah dokumen tersebut menjadi senjata PDI Perjuangan? And my work method is always positive and work hard. Those are my key ingredients to work with the PSSI. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Netizen on Netizen bersama saya, Sinta Melenia. Pada minggu ini kita sudah siapkan seperti biasa berita-berita yang populer dan paling banyak disoroti oleh netizen. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita simak berikut ini. Kita langsung ke berita yang pertama, netizen menyoroti soal kasus penembakan bos rental mobil di res area Tangerang. Nah, dalam video tersebut polisi berhasil menangkap 2 pelaku penembakan bos rental. Salah satu pelaku yang berhasil ditangkap ini adalah oknum TNI Angkatan Laut. Berita ini berjudul 2 pelaku penembakan bos rental mobil ditangkap, salah satunya oknum TNI AL. Berita ini mendapat view sebesar 623.224 dengan jumlah komentar 4.997. Kiranya dari hasil TKP di lapangan ada 5 selongsong peluru yang berkaliber 9,9 mm. Dan selain itu juga diamankan 1 mobil yang berwarna orange yang merupakan mobil dari milik rental mobil tersebut. Lalu bagaimana ya reaksi netizen? Yuk kita lihat satu-satu. Kita bacakan komentar pertama dari netizen, ada dari The Cool and Cold. Tulisnya seperti ini, aku rental mobil, sering ngalamin mobil dilarikan, digadai atau dijual ke penadah. Polisi nggak pernah bantu hunting penggelapan mobil kayak gitu. No viral, no justice. Harus kehilangan nyawa dulu untuk polisi mau menangkap si pelaku. Nah, kalau dari netizen yang satu ini sepertinya dia sharing pengalamannya. Dia sepertinya pernah mengalami pengalaman serupa seperti korban atau dari pihak rental mobil ini. Semoga kedepannya jangan sampai terulang lagi ya guys ya. Kita ke komentar yang kedua, ada dari @sujatna enja. Tulisnya seperti ini. Kalau harus komplit dulu laporannya keburu kabur Pak. Rumit amat di Indonesia, nggak kayak polisi luar negeri, begitu dihubungi langsung cius. Nah, kalau kata netizen yang satu ini seperti itu. Melihat kejadian ini bisa dijadikan pelajaran, semoga harapan kita ke depannya ya, institusi Polri ini, aparat penegak hukum bisa lebih baik ke depannya untuk melayani masyarakat di Indonesia. Kita ke komentar yang ketiga, ada netizen dari @deratv0212. Tulisnya seperti ini. Pusing lihat tingkah polisi, pernah buat laporan saja susah kali, harus ini itu, pakaian rapi dan lain-lain. Sampai bukan disambut baik malah ditanya dengan wajah sok penguasa. Dan ujung-ujungnya disuruh cari sendiri pelakunya lalu bawa ke kantor. Gimana nih menurut netizen komentarnya? Lanjut berita populer kedua yang banyak disoroti juga oleh netizen, ini berjudul Blak-blakan Hasto jadi tersangka KPK. PDIP pegang dokumen penting skandal korupsi pejabat. Yuk kita simak videonya berikut ini. Tidak ada niat untuk ngelaporin lah. Kita lebih ke bagaimana soal pemberantasan korupsi ini, edukasi terhadap masyarakat, kemudian juga penyalahgunaan wewenang itu juga masyarakat juga tahu. Dan kenapa meskipun sudah ada yang namanya undang-undang, sudah ada namanya lembaga, stucknya tuh di mana gitu kan. Tadi kita sudah lihat cuplikan beritanya. Nah, ini ada beberapa komentar dari netizen yang sudah kita rangkum. Kita langsung ke komentar yang pertama, ini ada dari @nimasrajenar1244. Tulisnya seperti ini. Bongkar saja jika benar. Sekarang kan hukum jinak ke koruptor, galak ke rakyat. Contohnya yang korupsi 300T dihukum 6,5 tahun. Seorang ibu mencuri 7 batang kayu dihukum 1,5 tahun. Lalu PPN sudah besar dinaikkan lagi. Kemana tuh hasil dari berbagai jenis tambang yang kritis? Bungkam. Ya, sepertinya netizen satu ini mengkritisi soal keadilan yang ada di Indonesia ya.
Kita geser ke komentar yang kedua, ada dari @adisiswanto7567. Tulisnya seperti ini. Sebagai masyarakat udah pusing melihat pejabat-pejabat. Semoga masih banyak ya pejabat-pejabat yang baik hati, yang amanah dengan tugasnya. Ya kita positive thinking aja guys, biar kita gak ikutan pusing. Komentar terakhir ada dari @rivaldo Bastian. Tulisnya seperti ini. Buka semua dokumen korupsi, buka. Semua rakyat menunggu dan mendukung. Yuk mari kita dukung penegak hukum memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Kita ke berita terakhir, berita ketiga yang juga disoroti oleh netizen. Ini berita berjudul Tanya Jawab dengan Patrick Kluivert. Bicara raih hati supporter, target hingga taktik timnas. Mari kita simak videonya berikut ini. I will start with the last one because that's one thing is very important, that players can say yes I'm fit, but what is I'm fit? If you don't have any playing time in your team, you're not match fit, and those are important things. Of course, you need to also have exceptions for a few players in your team. Tadi kita sudah lihat cuplikan berita yang ketiga nih, berita yang terakhir. Nah, kita juga sudah merangkum nih komentar-komentar netizen. Yuk kita bacain. Ini yang pertama ada dari @jvolve_w4z. Tulisnya seperti ini. Kita harus optimis walau siapa pelatihnya. Tetap bersatu, jangan mau timnas kita dipecah belah. Betul, kita harus tetap optimis sahabat Kompas TV, kita dukung siapapun pelatihnya, kita doakan yang terbaik untuk bisa menang di laga-laga berikutnya. Komentar terakhir ada dari @evaliamin, tulisnya seperti ini. Wajahnya cerah dan penuh senyuman. Semoga senyumannya membawa Indonesia tersenyum kelak menuju Piala Dunia. Nah, sahabat Kompas TV, menuju era baru timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert, kita doakan semoga timnas menjadi lebih baik dan tampil baik dan lolos di Piala Dunia dan laga-laga selanjutnya, oke? Nah, itu tadi kumpulan berita-berita yang paling banyak disoroti oleh netizen pada minggu ini. Terima kasih sahabat Kompas TV sudah menonton Netizen on Netizen sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV. Sampai jumpa di Netizen on Netizen berikutnya. Bye-bye.